Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Kali ini Serambi Bu Tenri hadir lagi sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kita buka yuk dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan banyak manfaat dan juga memberikan keberkahan. Kita intip yuk materi kita kali ini, yaitu tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Sebelumnya, Bu Tendi harus menyampaikan kepada kalian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Sepertinya kalian sudah bertanya-tanya, Bu Tenri ini membahas tentang teks anekdot. Apa yang maksud dengan teks anekdot? Kita intip dulu kompetensi dasar dan IPK-nya ya. Menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, itu adalah kompetensi dasarnya. Sedangkan IPK-nya adalah menentukan pokok-pokok isi teks anekdot dan selanjutnya mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Tujuan pembelajarannya, Bu Tenri sudah memberikan penanda warna kuning sehingga kalian bisa langsung fokus ya. Kalian akan mampu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Sehingga ada pencapaian pendidikan karakter yang harus kalian capai, yaitu percaya diri, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, jujur, dan bertanggung jawab. Anak-anak hebat, sebelum kita mengetahui apa yang maksud dengan teks anekdot, Bu Tenri akan memberikan perbedaan teks anekdot dan teks humor. Ini dia. Bu Tenri sudah menyiapkan sebuah tabel untuk kalian dari aspek ide cerita, perbedaan antara teks anekdot dan humor, yaitu peristiwa nyata yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Itu adalah aspek ide cerita untuk teks anekdot. Sedangkan untuk humor itu sifatnya hanya rekaan. Berikutnya dari aspek isi. Untuk teks anekdot berisi tentang masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan untuk isi humor itu tentang masalah kehidupan secara umum. Aspek fungsi komunikasi. Untuk teks anekdot adalah menyampaikan suatu kritik atau sindiran terhadap pejabat pemerintah atau publik. Sedangkan fungsi komunikasi untuk humor adalah hanya sebatas kelakar atau humor saja yang fungsinya hanya menghibur. Berikutnya aspek makna tersirat dalam teks anekdot ada makna tersiratnya. Sedangkan untuk yang humor tidak ada makna tersiratnya. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Ini dia karakteristik teks anekdot. Kita lihat ya. Kira-kira apa sih bedanya? Apa yang membedakan teks anekdot dengan karya yang lain? Penekanan masalah yang dibahas tetap utuh meskipun disisipi unsur humor dengan rasa menggelitik. Berikutnya, unsur humor menjadi penyeimbang kritikan yang ingin disampaikan dalam teks anekdot. Penyampaian ketidaksetujuan atau bentuk protes atau kritik yang disampaikan harus menggunakan cara yang santun. Berikutnya, makna tersirat dalam teks anekdot itu diidentifikasi dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa yang maksud dengan teks anekdot? Ya, benar. Teks anekdot adalah salah satu karya yang berisi tentang kritikan atau sindiran, tapi disampaikan dengan ada rasa humornya, ada rasa bahasa sederhana. Jadi itu sindiran dan kritikannya tidak terlalu tajam begitu ya. Baik, anak-anak hebat, kita langsung masuk mencoba evaluasi pembelajaran tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Bu Tenri sudah menyiapkan satu penggalan teks anekdot. Kemudian ada pilihan jawabannya. Nah, kita bahas yuk. Pertanyaannya adalah, pesan yang terkandung dalam teks anekdot adalah. Nah, Bu Tenri bacakan ya penggalan teks anekdot untuk kalian.
Coba lihat, wakil rakyat yang muncul di TV itu perutnya buncit ya, tambun, gemuk-gemuk. Pasti hidupnya bergelimang harta, makan makanan yang enak-enak. Ya jelas lah, mereka kan wakil rakyat, makan enak mereka yang wakilkan. Liburan ke luar negeri mereka yang wakilkan, mobil mewah mereka yang wakilkan. Pokoknya yang serba enak dan serba mewah mereka yang wakilkan. Oh iya iya, namanya saja wakil rakyat. Nah, itu tadi penggalan ya, teks anekdot yang dilisankannya. Kalau dilisankan berarti kita harus memainkan ekspresi ya, mengatur intonasi, bermain dengan warna suara ya. Kemudian iramanya juga, temponya. Wah, itu komplit deh pokoknya kalau teks anekdot dilisankan. Kembali lagi yuk. Pesan yang terkandung dalam teks anekdot adalah pilihan jawabannya. A. Jika ingin menjadi wakil rakyat maka harus mengambil hati rakyatnya. B. Wakil rakyat seyogyanya bertindak sebagai penyampai aspirasi rakyat dan melindungi rakyat. C. Kesadaran seorang pemimpin sangat diperlukan kapanpun dan dimanapun. D. Untuk menjadi wakil rakyat maka harus sering muncul di TV. Untuk menjadi seorang pemimpin harus memahami keinginan rakyatnya. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Kita intip yuk jawabannya. Jawabannya adalah B. Wakil rakyat seyogyanya bertindak sebagai penyampai aspirasi rakyat dan melindungi rakyat. Jadi ada makna tersirat yang ada dalam penggalan teks tersebut. Mulai dari apa yang disampaikan oleh Bagas, kemudian disampaikan lagi oleh Bagus dan disimpulkan lagi oleh Bagas berkaitan dengan wakil rakyat. Jadi Bu Tenri pinjam teks anekdot ini agar bisa kita bahas bersama. Ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan masalahnya, ini adalah masalah tentang wakil rakyat. Pesannya adalah wakil rakyat itu sebaiknya adalah sebagai penyampai aspirasi rakyat dan melindungi rakyat. Begitu. Jadi namanya teks anekdot itu memang di dalamnya ada bentuk sindiran ya, ada bentuk saran. Nah, tapi disampaikan dengan nada humor, ada kelakarnya. Begitu ya. Bagaimana? Benarkan jawabanmu? Baik, anak-anak hebat. Berikutnya kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Bu Terry sudah meminjam sebuah penggalan teks anekdot. Apa yang harus kalian lakukan? Sebentar, kita baca terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asyiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap, banjir. Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kamu tahu tidak saya siapa? Tanya pejabat ke laki-laki di sana. Tidak, tetapi wajah bapak sepertinya tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat. Memangnya bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat. Orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu. Benar Pak pejabat. Si pejabat mengangguk. Ya, pasti akan kupenuhi. Kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Nah, lagi-lagi Bu Terry menuliskan teks anekdot ya, harus mengatur ekspresi, harus mengatur vokalnya ya. Baik, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot itu kita bisa mulai dari masalah yang dibahas ya. Setelah itu ada unsur humornya. Berikutnya kritik yang disampaikan dan yang terakhir identifikasi makna tersirat. Mutandi akan sampaikan pelan-pelan ya bagaimana cara kalian untuk mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama, kira-kira masalah secara umum yang disampaikan itu apa?
Bisa jadi masalah tentang ada ketidaksetujuan ya antara si pembuat anekdot itu dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Berikutnya ada penyisipan unsur humor. Jadi kira-kira kalian harus temukan humor mana sih yang membuat ini sindiran gak begitu menyakitkan ya. Berikutnya kritik yang disampaikan. Kira-kira kritikmu itu yang kamu sisipkan dalam teks anekdot itu apa sih gitu loh ya. Terakhir, identifikasi makna tersirat. Artinya, ketika kamu sudah temukan kritiknya, maka harus kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi namanya makna tersirat tidak berhenti sebagai dokumen, tidak berhenti sebagai identifikasi, tidak berhenti ketika kamu temukan saja, tapi harus kamu kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengetahui, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot? Ingat, dimulai dari masalah yang dibahas, unsur humornya apa, kritik yang disampaikan apa, dan yang terakhir identifikasi makna tersirat. Wah, kalian hebat. Ini dia refleksi pembelajaran kita kali ini. Bu Teni tanya nih kepada kalian, apakah kritik tentang masalah sosial dapat disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot? Wah, kita tadi sudah belajar loh ya. Berikutnya adalah, apakah sindiran kepada tokoh publik dapat disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot? Wah, sepertinya kita tadi juga membahas itu ya. Berikutnya, refleksi pembelajaran ini adalah bagaimana cara penyampaian kritik tentang masalah sosial atau sindiran kepada tokoh publik agar tidak menyakiti orang lain. Nah, pasti ada caranya ya bagaimana kita ingin menyampaikan ketidaksetujuan kita terhadap orang lain, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara membuat teks anekdot. Dan kesimpulan pembelajaran kita tadi kira-kira apa ya Bu Tenri? Nah, anak-anak hebat pasti sudah menulis ya. Kira-kira materi tadi itu apa? Kita membahas tentang apa? Nah, kesimpulannya adalah teks anekdot menjadi salah satu karya yang memuat kritik atau saran atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun berisi kritikan, teks anekdot disisipi unsur humor dan gaya penyampaian yang menarik sehingga makna tersirat yang ada di dalamnya dapat diterima dengan baik. Ini kesimpulan Bu Tenri. Bagaimana dengan kesimpulanmu? Anak-anak hebat, terima kasih dari Bu Tenri sudah belajar tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Diawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian dapat menerapkan pembelajaran kita yang sangat singkat tapi harus dipahami ya dengan kondisi kalian di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu Tenri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya.